Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pada kesempatan ini uh, kita akan mulai perkuliahan kita ya, matematika sekolah dasar. Dimana untuk matematika sekolah ini yaitu kita akan membahas terkait dengan materi-materi yang ada di sekolah menengah pertama ya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, di mana ada sebuah hadis untuk keutamaan dalam menuntut ilmu ya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, belajar, maka Allah akan mudahkannya jalan menuju surga. Ya, teman-teman, di sini bagi kita ya seorang muslim, ketika kita ingin mencapai jannahnya ya, maka mau tak mau kita harus gunakan jalan, salah satunya adalah untuk menuntut ilmu ya. Jadi kalau kita niatkan ya menuntut ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah, maka apapun ilmu yang kita pelajari insya Allah akan membawakan kita kepada jannahnya ya. Oke, di sini saya akan membahas ya terkait materi-materi yang akan kita pelajari ya di matematika sekolah. Oke. Ya, materi yang ini tuh yang pertama itu adalah bilangan. Nah, ya. Nah, bilangan ini ya yang diharapkan itu yaitu ketika kita ingin mencari misalkan bilangan-bilangan yang seperti bilangan itu kan ada banyak ya. Nah, satunya bilangan kompleks. Kita dari bilangan kompleks dulu ya. Bilangan kompleks itu terdiri dari misalkan 3i ditambah 2 ya. Nah, ini bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu dibagi lagi menjadi bilangan real dan bilangan imajiner ya. Bilangan real itu kayak misalkan setengah, 0,2 gitu ya. Kalau imaginer itu adalah misalkan di sini negatif 1 ya, itu kita tuliskan sebagai i ya gitu. Kayak contoh misalkan 3i dan yang lainnya ya. Nah, selain bilangan real ini diubah lagi ya, dia menjadi bilangan real dan non real ya. Bilangan bilangan real dan imajiner, bilangan unreal, bilangan non real ya, dan real bilangan apa lagi ya. Di sini ada bilangan pecahan ya dan bilangan bulat gitu ya, seterusnya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya di situ tuh ada namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun di sini kita akan membahas misalkan teman-teman, kita akan membahas misalkan satu dulu ya, penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini ya, misalkan di sini 1 tambah
misalkan ya, 1 misalkan 11 tambah negatif 2, nah ini jadi berapa ya. Nah ini kan bilangan bulat semua ya, kalau dijumlahkan ini kan sama aja dengan 11 dikurangi 2 ya, kira-kira berapa ya, 9 seperti itu ya. Ini untuk penjumlahan pasti bisa ya. Nah bagaimana kalau untuk penjumlahan pengurangan, misalkan itu ditambah sepertiga, maka caranya adalah kalian menjumlahkan dulu ya, lihat dulu KPK dari penyebutnya, misalnya di sini 6 ya, maka di sini kita lihat di sini 3, di sini 2 ya, tinggal baru dijumlahkan ya, itu jadi 5/6 ya. Itu kalau untuk penjumlahan. Nah, kemudian misalkan ada lagi ya, di sini misalkan 1/3 ditambah 2 misalkan 2/5 ya. Nah ini bisa aja caranya biar kalian mudah cari KPK-nya ya, atau misalkan di sini kan sama tuh, biar jadi penyebabnya sama, ini dikali 3, ini kali maaf, ini dikali 5, ini dikali 5, kemudian di sini pun 2/5 ya kan, ini dikali 3, ini pun dikali 3, sehingga di sini 5/15 tambah 6/15, sehingga hasilnya adalah 11/15 ya. Itu ya untuk penjumlahan pecahan pertama ya. Nah kemudian nah nah kemudian lihat di sini, oke. Selain itu misalkan ada lagi ya contoh lain, misalkan 3/10 ditambah misalkan 5 di sini misalkan 5/7. Nah maka sama kayak tadi ya, 3 dikali 7, di sini pun 10 kali 7 ditambah 5 dikali 10, nah ini pun 7 dikali 10 ya. Nah di sini berapa, 21, 70, 50/70. Nah sehingga hasilnya adalah 71/70 gitu ya. Ini untuk penjumlahan. Nah sekarang untuk pengurangan ya, pengurangan. Nah untuk pengurangan pun sama sebenarnya ya teman-teman. Misalkan di sini misalkan teman-teman punya 3/4 dikurangi 1/3. Nah maka caranya adalah
sama aja kayak tadi, 3 dikali 3, 4 dikali 3, 1 dikali 4, 3 dikali 4 ya, biar ini aja. Di sini berarti 9 per 12, di sini 4 per 12. Tinggal 9 dikurangi 4 dibagi 12 berapa, yaitu 5 per 12 gitu ya. Nah, itu untuk pengurangan ya. Jadi samakan aja sama kayak penjumlahan tadi ya. Kemudian misalkan gini, ada lagi contoh misalkan kita perkalian. Kalau perkalian, nah ini paling gampang ketika misalkan teman-teman punya perkalian 3 per 4 dikali 1 per 2. Ini langsung aja 3 dikali 1, 4 dikali 2 berapa? 8 gitu ya. Misalkan 10 per 21 dikali 2 per 3. Ini langsung aja 10 dikali 2, 21 kali 3, yaitu 20 per 63 gitu ya. Nah, ini contohnya ya untuk kalian. Sedangkan kalau untuk pembagian ya. Nah, di sini tuh misalkan nih 1 per 2 dibagi 1 per 3. Maka caranya adalah 1 per 2 dikali, ini jadi kali, kemudian 3-nya di atas ya, 1-nya di bawah, sehingga jadi 3 per 2. Sama halnya juga misalkan di sini 10 per 5. Nah, dibagi dengan 10 per 15 dibagi dengan 5 per 5 per 30 misalkan, sehingga hasilnya adalah 10 bagi 15 dikali 30 per 5 gitu ya. Nah, tinggal berapa di sini, kan tinggal dicoret aja ya. Misalkan di sini 2, ini 1 ya, berarti 60 per 15. Nah, tinggal sederhanakan berapa ya. Gitu ya teman-teman. Untuk pembagian. Oke, ini untuk tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Selanjutnya, misalkan ada soal seperti ini, misalkan tentukan hasil ya, tentukan hasil dari misalkan 1/2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 6 bagi 3. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah ya, ini 1/2 ditambah ini dulu ya, yang perkalian dulu, baru pembagian ya. Nah, setengah ditambah 6 ditambah 6 bagi 3 berapa? 2 ya. Di setengah tambah 8 ya. Tinggal setengah tambah 16 per 2 berapa? 17 per 2 gitu ya caranya. Nah, sama halnya misalkan ada lagi contoh soal seperti ini. 3 dikali 2 ditambah 6 bagi 2 dibagi 1 ditambah 3 kali 2. Nah, maka ini dulu nih, 3 kali 2 dulu, baru ditambah 6 dibagi 2 dulu. Nah, baru di sini 1 ditambah 3 kali 2 dulu gitu ya. 3 kali 2 berapa? 6 ditambah 6 bagi 2 berapa? 3 ya kan. 1 ditambah 3 kali 2 berapa? 6 ya. Sehingga di sini 9 bagi 7. Gitu ya cara menyelesaikan soalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian misalkan ada lagi
soal ya. Soalnya misalkan seperti ini ya. Ada sebuah soal misalnya di sini 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah titik ditambah 48 tambah 49 tambah 50. Nah, ketika tentukan hasil dari ini ya, caranya adalah kamu jumlahkan dulu ini dengan ini ya. Ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Oke. Nah, karena 1 tambah 50 itu adalah 51. Nah, ya kan? Kemudian ini kan ada 50 ya, berarti ada 2 pasang gitu ya. Jadi di sini artinya gini. Ini 50. Nah, dibagi 2 kan jumlah semuanya dikali 1 tambah 50 berapa? Sehingga di sini 25 dikali 51 ya. 25 kali 51 yaitu 1275. Sehingga hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai 50 adalah 1275. Oke ya. Itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.